Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Anggrek. Semoga teman-teman kali ini dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini saya akan sharing ke teman-teman tentang anggrek dendrobium yang muncul keki. Nah, seperti apa? Kita ikuti videonya sampai selesai ya teman-teman. Nah, kenapa sih anggrek itu untuk dendrobium ini bisa keluar keki ya teman-teman? Tunas ini disebut keki itu dari bahasa Hawaii ya, yang dikatakan sebagai tunas yang keluar dari buku atau ruas sebagai salah satu pengembangbiakan vegetatif. Nah, kenapa anggrek dendrobium ini bisa tumbuh keki? Antara lain adalah yang pertama karena pertumbuhan tunas terminal pada tanaman terhambat sehingga tumbuh tunas baru dari ruas atau batang bawah yang tidak terlihat. Ini ya, ini juga batangnya sudah tua ya, punya saya ini ya. Ini keempat-empatnya batang tua sehingga dia tidak bisa produktif dari bawah ya. Ini seperti ini. Nah, yang kedua dapat terjadi jika tunas lateral pada tanaman simpodial terhambat karena terhalang media padat. Kemudian pembusukan karena penyakit atau kerusakan mekanis karena serangan hama. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka anggrek akan tumbuh tunas atau disebut dengan keki karena timbulnya atau tumbuhnya di batang. Nah, seperti ini dia akan tumbuh tinggi seperti anggrek dendrobium saya ini. Dia tumbuh tinggi, kemudian sampai tumbuh tunas atau tangkai bunga ya. Ini seperti ini, di ujungnya dia tumbuh. Ini ya teman-teman. Nah, dia banyak sekali tumbuh keki. Ini karena batang-batangnya memang sudah tua. Ini anggrek dendrobium saya ya untuk Caesar purple, ini jumbo ya. Ini ada beberapa tangkai atau batang yang sudah tua tinggi. Ini juga sama. Nah, ini pertumbuhannya adalah di tangkai bekas bunga ya. Jadi bisa pertumbuhan keki ini di bekas tangkai bunga atau ruas tangkai bunga ini karena perubahan suhu dingin ke panas ya, atau karena situasi tertentu dia akan bisa memunculkan tangkai bunga itu bisa tumbuh tunas ya, seperti punya saya ini adalah bekas tangkai bunga itu ya, ini kemudian dia tumbuh keki ya. Ini banyak ya teman-teman untuk kekinya. Jadi kapan-kapan kita panen keki ya untuk kita lakukan repotting. Kemudian yang ini adalah anggrek jadulan saya, anggrek bantimurung. Karena ini sudah lama juga usianya, sudah tua juga untuk batangnya. Sehingga dia juga cenderung untuk tumbuh keki ya, banyak ya untuk kekinya. Ini seperti ini. Nah, untuk yang pertumbuhan tunas atau keki ini lebih seringnya adalah di batang-batang yang sudah
tua sehingga tidak bisa produktif dari batang bawah, dia akan menumbuhkan keki dan bisa tumbuh bunga atau tangkai seperti ini ya, tangkai bunga seperti ini. Jadi dia bisa tumbuh bunga walaupun dia keki ya. Ini belum sempat saya pisah-pisah, saya panen. Yang selanjutnya, ini terjadi juga pada tanaman yang busuk akar atau daun atau batang, juga bisa tumbuh keki untuk batang ini mempertahankan untuk kelangsungan hidupnya ya. Jadi tumbuh keki-keki di batang-batang yang sudah tua atau yang kurang sehat. Ini ya teman-teman. Untuk batang yang sudah kurang sehat seperti ini bisa dilakukan penanaman terbalik ya teman-teman. Nanti akan saya share di deskripsi ya untuk linknya di video yang sebelumnya bagaimana cara penanaman anggrek secara terbalik di anggrek kita yang kurang sehat. Akan segera menumbuhkan keki-keki atau tunas-tunas baru. Ini ya teman-teman. Untuk anggrek-anggrek saya yang sedang banyak tumbuh keki. Nah, yang selanjutnya untuk perbanyakan anggrek dengan keki ini juga bisa dengan pemberian zat pengatur tumbuh sitokinin pada ruas atau buku tangkai bunga atau batang dengan membeli di toko-toko anggrek, toko obat, zat perangsang tunas ya. Itu ada yang jual, jadi teman-teman kalau kepingin menggunakan yang tidak vegetatif, yang dengan buatan itu bisa menggunakan zat atau obat yang beli di toko obat ya. Itu bisa digunakan untuk merangsang pertumbuhan tunas. Ini ya teman-teman untuk sharing kali ini. Bagaimana tips membuat keki sebagai perbanyakan bagi anggrek kita. Terima kasih ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan terima kasih.